Oke guys, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas tentang eh, perseteruan. Kita pakai diksi perseteruan atau enggak usah ya? Enggak usah ya ini. Kita pakai diksi eh, sebuah perspektif yang berbeda yang dipertontonkan ke publik gitu. Antara Timothy Ronald dan Pak Lo Keng Ho. Sebetulnya ini enak banget gitu kan, mencari melihat sudut pandang dari masing-masing karena perbedaannya sangat jelas gitu. Yang satu old generation, yang satu young generation kan. Yang satu kripto, yang satu saham gitu kan, stock. Nah, jadi saya mau ngasih sudut pandang saya di sini. Menurut saya, ini dasarnya udah menurut saya, jadi nggak mungkin salah ya kan. Menurut pandangan saya aja gitu terkait hal ini. Nah, jadi kan awalnya itu si Timothy ini bikin video di YouTube-nya gitu dan mengatakan kayak saya nggak tahu kalimat jelasnya, pokoknya intinya dia ada bilang kayak nyindir gitu kan. Dia bilang mana yang siapa itu yang asetnya masih 2 triliun pada yang dibilang Warren Buffett-nya Indonesia gitu kan, Pak Lo Keng Hong gitu. Nah, tetapi Pak Lo Keng Hong di seminar-seminarnya kayaknya agak apa juga ya, sampai ke dia gitu informasinya, bahwasanya ada orang yang bilangin dia gitu, tapi dia membantah dengan baik lah gitu menurutku. Nah, aku di sini walaupun investor saham, tetapi jujur aku nggak terlalu nggak suka gitu sama Bang Timothy Ronald ini gitu, atau Timothy Ronald, kami nggak tahu seumuran atau enggak gitu kan. Karena menurut saya, nah ini kita bahas satu-satu, kita masuk ya. Yang pertama, saya tidak ada menganggap baik si A benar atau si B yang benar. Bagi saya itu mereka hanya menyampaikan sudut pandang atau perspektif mereka masing-masing tentang hal yang mereka sangat mengerti gitu. Misalnya Timothy Ronald menganggap dirinya sangat mengerti di bidang kripto gitu, terutama Bitcoin ya kan. Kalau misalnya Pak Lo Keng Hong, dia sangat mengerti di bidang saham gitu. Jadi dua-duanya menurut saya respect dan saya hormat sama pengetahuan keduanya di bidang masing-masing gitu. Nah, yang jadi persoalan kan memang ya mungkin gaya bahasanya si Timothy ini aja yang agak menyerang gitu. Karena kalau Pak Lu itu kan orangnya nggak ada istilahnya kalau dalam ceramah atau apapun. Jadi intinya gini, di setiap ceramah Pak Lu ini kan ada sesi tanya jawab gitu. Nah, ada pernah yang bertanya gitu, apakah Pak Lu Keng Hong ini beli kripto gitu, invest di kripto gitu, dan Pak Lu ya karena ditanya dia menjawab aja gitu, enggak gitu kan, saya nggak berani beli kripto, alasannya nggak ada underlying asetnya gitu, nggak ada aset jelasnya gitu kripto ini bagi dia. Dia kan terbiasa menganalisa saham. Saham itu kan sebagian bentuk dari wujudan bisnis si perusahaan ini gitu kan. Jadi kalau kita menganalisa saham, tentu kita menganalisa perusahaan. Kalau kita menganalisa perusahaan, bangunannya ada, wujudnya ada gitu, fisiknya ada, orang-orang yang bekerja di situ ada, bisnisnya betulan ada gitu. Nah, Pak Lo menganggap cryptocurrency ini sebagai sesuatu yang gak dia mengerti, itu aja makanya dia nggak beli. Terus dia tanya asetnya apa gitu, masa kita berinvestasi pada sesuatu hal yang gak ada asetnya gitu, jadi apa yang mau kita analisa. Nah, itu yang dijawabnya di seminarnya kalau ada orang yang bertanya tentang kripto gitu. Sementara mungkin si Timothy ini
eh, apa ya, agak keganggu aja dikit dengan perspektif itu, karena dia paham betul tentang kripto gitu kan. Dia menganggap dirinya memang ya dia paham gitu tentang apa yang di pelajarinya dan diinvestasikannya di cryptocurrency ini kan. Nah, jadi karena si Timothy ini paham tentang kripto ini dan menganggap dirinya betul-betul paham gitu, dia kurasa gak suka ada orang yang berpendapat tentang sesuatu hal itu tetapi dia gak paham tentang bidang itu gitu. Jadi si Timothy ini gak suka Pak Lu mengomentari tentang kripto, padahal Pak Lu ini gak paham tentang kripto itu sendiri apa gitu. Jadi itu kenapa si Timothy ini mengeluarkan argumen seperti itu. Itu analisa saya gitu. Nah, tetapi di sudut pandang yang lain kita gak bisa juga menyalahkan Pak Lo gitu. Kenapa dia menjawab seperti itu? Ya karena dia ditanya sama si orang yang di seminar itu gitu tentang kripto itu kan. Ya dia jawab lah sebagai, gak mungkin ada orang nanya saya gak mau jawab, gak juga gitu kan. Ya kalau misalnya saya ditanya tentang sesuatu hal yang gak saya mengerti dan hanya saya mengerti dikit-dikit, ya kalau saya menjawab berdasarkan pandangan saya walaupun itu sedikit dari yang saya mengerti, ataupun katakanlah pandangan saya itu salah di mata orang yang betul-betul paham tentang apa yang hal ditanyakan sama saya itu, ya itu kan menurut saya kalau salah ya udah gak apa-apa gitu kan, karena itu menurut saya sesuatu pandangan itu. Jadi sama itu kayak gambar apa, ada gambar di Google itu kan, kayak orang lagi melihat, ada orang di sebelah sana melihat angka 9, ada orang di sebelah sini melihat angka 6. Jadi dia bilang itu 9, itu 6. Mereka dua-duanya nggak salah, hanya mereka berdiri di sudut yang berbeda, itu aja. Dua-dua, karena 6 itu kalau kita lihat dari sana 9, kalau kita lihat dari sini ya 6 gitu kan. Jadi itu aja. Jadi di sini saya nggak terlalu mau memihak sama Pak Lo Keng Hong, walaupun Pak Lo Keng Hong itu role model saya dalam bidang saham. Saya suka belajar tentang investasi value dari beliau. Tetapi saya juga bukan nggak suka sama Timothy Ronald ini, karena bagi saya Timothy Ronald ini lambang anak muda yang berpikir revolusioner gitu menurut saya. Jadi saya nggak terlalu peduli sama dia mau invest kripto atau apa gitu, beli Bitcoin atau apa, tapi saya suka dia anak muda yang berpikir revolusioner gitu. Jadi sebetulnya dia bagus juga gitu terkait ide-idenya atau penjelasannya soal uang, atau keyakinan pikirannya bahwasannya semua orang itu seharusnya kaya gitu, karena supaya kalau dia kaya dia bisa menikmati hidupnya dan hidupnya enak gitu kan. Nah, jadi dia berkarya juga gitu di YouTube-nya, di video-videonya itu terus terang saya nonton video-videonya juga, dan itu kadang menginspirasi saya juga beberapa videonya, dan menurut saya itu relate gitu. Kayak dia bilang bahwasanya kalau kita mau membangun kekayaan itu kita gak bisa dari investment aja gitu, karena dia sendiri bilang kalau misalnya modal kalian itu cuma 10 juta, kalian beggar 3 kali pun di kripto, di Bitcoin, itu masih 30 juta gitu. Jadi apa ya, dia mengatakan pada intinya kita itu ya usaha, entah kerja, entah buka usaha, entah bisnis aja dulu, baru setelah uang kita banyak baru kita make money di market yang dia maksud itu di kripto gitu kan, dan beli Bitcoin karena dia beli Bitcoin kan. Nah, jadi mereka itu hanya memberikan argumen berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing. Nah, ini kan jadi menurut saya jadi agak panas gitu karena netizen aja yang goreng-goreng isunya, kayak jadi ada timbul perspektif atau anggapan di publik bahwasanya orang kripto gak cocok sama saham, orang yang kripto melambangkan orang-orang muda yang revolusioner, sementara saham itu orang-orang tua. Padahal
kalau kita lihat data dan kenyataannya nggak juga gitu kan, karena ada juga orang muda yang banyak invest di saham, ada juga orang tua yang invest di kripto. Jadi kita nggak bisa juga pakai dalil itu kan, cuman itu menjadi lambang aja gitu, lambang bahwasanya crypto is young and stock is old generation gitu kan. Nah, kalau kalian tanya apakah saya berinvestasi di kripto, jawabannya adalah pernah, tapi hanya coba-coba aja, hanya dana-dana kayak 1 juta gitu, kayak 500.000 gitu. Saya pernah coba-coba beli Bitcoin atau saya lihat dia. Jadi saya hanya mencoba mengeksplor aja gitu. Ini apaan sih? Jadi pengen tahu aja waktu itu. Tapi kalau untuk invest 100% yang betul-betul saya yakini, saya nggak masuk di kripto atau Bitcoin. Kenapa? Karena saya nggak mengerti, itu aja. Saya nggak mengerti cara mainnya, jadi saya nggak mungkin saya masuk ke market yang nggak saya ngerti gitu kan, masukin uang banyak dan mempertaruhkan masa depan saya dengan tabungan saya itu di hal yang saya nggak ngerti gitu, nggak mungkin gitu. Tapi saya invest di saham karena saya mengerti di bidang itu, udah itu aja, simple. Jadi kalau kalian mengertinya di bidang kripto, ya udah silahkan, dan kalian mau terima segala macam risikonya sama seperti saya invest di saham, ya udah silakan. Kalau kau juga harus menerima segala macam risiko yang kau pelajari gitu kan. Jadi gitu aja kawan-kawan, sebetulnya gak ada yang benar atau salah menurut saya. Tapi mungkin Pak Lo, ya saya lihat di seminarnya memang kayak menunjukkan ekspresi sedikit agak aja tersinggung aja, karena mungkin beliau kan sudah sepuh lah di dunia investment, udah sepuh lah gitu, udah orang yang tua gitu. Udah, maksudnya tua itu bukan dia tua sebagai subjek atau objek gitu kan, tapi ya sepuh aja gitu, karena kan dia di dunia investment udah lama gitu kan, baik saham ataupun yang lain-lain gitu. Pasti kan dia pelajari juga gitu, kayak obligasi ataupun reksadana, pasti kan dia pelajari juga kan. Cuman kan nggak semua harus disampaikannya ke publik gitu kan, karena dia memang ya dia betul condongnya uangnya ke saham semua 99% gitu kan, gitu. Tapi kalau saya kasih pendapat sedikit kawan-kawan, kalau misalnya bisa berpendapat gitu kan, kalau kayak aset kripto ini memang dia full teknologi gitu, kriptografi gitu ya kan. Jadi kalau kita cerita-cerita curhat-curhat orang bodoh sedikit, orang bodoh aja kita anggap ya, biar kita nggak terlalu ditanggapi deh. Memang setelah aku pikir-pikir, kripto ini full speculation gitu. Full speculation itu maksudnya betul-betul aset yang bermain spekulasi aja gitu. Tetapi apakah spekulasi itu salah? Nggak juga. George Soros untung gila-gilaan dari spekulasi apa kan, mata uang kan. Karena memang nggak ada asetnya gitu. Misalnya pertanyaan sederhana aja lah, kalau misalnya aku beli Bitcoin, oke, pertanyaannya di mana kantornya, siapa yang mengelola, apa hasilnya, apakah ada labanya, apakah dia bisa memberikan saya dividen? Maka jawabannya enggak semua. Tetapi pemikiran semacam ini pasti akan ditentang sama orang kripto. Tentangannya, argumentasinya pasti dibilang kripto itu sistem komputasi, jadi bukan perusahaan. Jadi kalau kau bertanya mana perusahaannya, mana asetnya, mana bangunannya, siapa orang yang mengelola, mana labanya, berapa dividennya, itu kau udah salah pikir dari awal, sesat pikir, fallacy gitu kan. Karena itu sebuah sistem, nggak mungkin punya semua hal yang kau pertanyakan itu gitu. Oke,
Jadi ditentang lagi kan. Jadi kalau berarti aku beli sistem gitu. Jadi menurut aku kalau kita invest di kripto, terutama Bitcoin lah misalnya kan, jadi memang itu psikologi market aja yang kita pakai. Jadi kita bukan menganalisa aset atau perusahaan gitu kalau kayak di saham kan, kita menganalisa psikologi market akan bagaimana gitu aja. Nah, kalau misalnya kita kayak Bitcoin turun tajam nih misalnya kan sempat ke 200 jutaan tuh kan, tahun berapa ya saya lupa, saya lihat grafiknya juga sempat turun ke 200 jutaan dari 600 jutaan kan satu Bitcoin. Nah, kita analisa psikologi market gimana, apakah psikologi market pada saat itu down akibat kejatuhan itu, maka kita memanfaatkannya, kita beli borong gitu kan, dem. Ya udah, tapi kita bertaruh psikologi juga, bisa jadi dia makin turun kan, belum tentu dia naik gitu. Kalau misalnya di saham kita bisa ada patokan gitu, misalnya suatu saham turun nih kan, dem. Oke, psikologi market banyak yang buang jual gitu kan, terutama trader kan, tem harganya makin turun. Oke, misalnya ini bulan katakanlah bulan Maret gitu kan, kita masih ada patokan di laporan keuangan kuartal 1 gitu kan. Kalau mereka jualin semua harga sahamnya makin turun, kalau nanti laporan keuangan kuartal 1-nya bagus berdasarkan ABCD gitu kan, bisnisnya masih jalan, produknya masih laku, dilihat di lapangan gitu kan, kayaknya labanya akan naik lah atau dia akan pulih gitu kan, kita beli, boom. Jadi dasar beli kita itu ada apa, patokan laporan keuangan kuartal 1-nya nanti gimana gitu kan. Kalau misalnya Bitcoin dia turun, dem, ya udah gitu, kita nggak analisa psikologi market aja. Nggak mungkin kita tanya nanti laporan keuangan kuartal 1 Bitcoin naik, kan nggak kayak gitu kan, atau nanti sistemnya berubah, enggak juga, sistem itu ya gitu aja, sistem komputasi itu kan. Nah, jadi kita analisa full psikologinya. Kalau semua aset yang full analisis psikologi pasti full speculation, itu menurut saya, karena spekulasi itu berkorelasi dengan psikologi orang ya kan. Sama kayak gini, misalnya aku berspekulasi, aku bilang besok Bitcoin akan jadi 2 miliar, dem, aku tebar informasinya, suruh banyak orang beritakan kayak gitu juga kan, suruh orang ngomongin, dem, weh, Bitcoin bakal 2 miliar, beli. Nah, orang kan cenderung akan beli gitu kan, psikologinya. Jadi kalau orang banyak mau membeli, permintaan tinggi, harga akan naik gitu kan. Tapi kalau aku bilang boom, Bitcoin akan turun gara-gara ini, ada yang kena tangkap ini, penipu ini, gini, isunya negatif semua gitu kan, ya udah pasti akan turun gitu kan. Jadi ya udah, yang megang media, hashtag, atau megang pasukan internet yang bisa ngapain berita, saya kira bisa memanfaatkan hal itu kan. Itu aja sih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.